Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat, aman, sentosa, tentram, damai, sejahtera dalam rumah tangga. Selalu ada sukacita di hati kita. Selamat datang kembali di channel YouTube Immanuel Hin TV dan Facebook Ferry Hin Ministry. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Perikopnya ada hubungan antara anggota rumah tangga. Pagi ini kita mau khusus merenungkan firman Tuhan tentang hubungan suami istri. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak, pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa raka yang kuat, dengan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi kami pun mengasihi-Mu Tuhan. Oh, kami ada nafas, ada kehidupan sampai detik ini karena anugerah-Mu dan kemurahan. Bapa, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan dalam pengurapan-Mu itu sendiri akan mengajar kami bagaimana kami harus melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi benar hamba-Mu hikmat, marifat, pewahyuan dari surga. Singkapkan rahasia firman-Mu tentang hubungan suami istri supaya kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita baca firman Tuhan sih. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Kita akan bahas khusus 2 ayat ini tentang hubungan suami istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 2 ayat ini berbicara banyak buat kita, khususnya yang sudah keluarga, yang sudah menjadi pasangan suami istri. Ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Menurut pengertian saya yang dapat dari Tuhan, 2 ayat ini memberikan kita pengertian tentang sebuah perintah dari Tuhan. Ini bukan satu tawaran atau satu undangan, tapi perintah kepada suami ataupun istri. Khususnya kepada istri. Tunduklah kepada suamimu. Itu satu perintah dari Tuhan. Sebagaimana engkau istri tunduk kepada Tuhan yang menciptakan saudara di sana. Istri tunduk kepada suami. Kira-kira gampang nggak saudara? Kau suamimu bagus, cari duit pintar, kaya, rumah bagus, pekerjaan bagus, penghasilan bagus, income bagus, luar biasa. Mungkin buat istri itu tunduk itu gampang. Tunduk kepada suami itu gampang sekali. Gampang sekali tunduk. Karena suaminya bertanggung jawab luar biasa buat istrinya. Sangat gampang, sangat mudah buat seorang istri tunduk kepada suaminya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kalau keadaan saudara? Suami saudara tidak bertanggung jawab, cari uang pintar, banyak masalah, bikin masalah, troublemaker, tidur jauh malam, bangun siang, nggak mau kerja, nggak mau cari uang, duit kurang, tidak bertanggung jawab. Bisa nggak seorang istri tunduk kepada suaminya?
Kita berkata, istri tunduk. Tunduk. Walaupun suamimu brengsek, nakal, selingkuh sana, selingkuh sini, atau berbuat onar, atau yang lainnya. Firman itu berkata, istri, tunduklah kepada suamimu tanpa syarat. Walaupun suamimu begini, engkau harus tunduk, berdoa. Karena saudara dan saya sebagai manusia, saya sebagai suami, saya tidak bisa mengubah istri. Atau istri juga sebagai manusia tidak bisa mengubah suaminya. Karena kita sama-sama manusia, hanya Tuhan yang sanggup mengubah saudara dan saya. Ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini satu perintah khususnya buat suami, pria-pria yang sudah berkeluarga. Suami-suami, kasih istrimu tanpa syarat. Ini juga satu perintah buat suami yang sudah berkeluarga. Kasih istrimu tanpa syarat. Walaupun istrimu kurang, banyak kekurangan, cerewet, suka ngomel sana, ngomel sini, banyak mulut, ngomongin orang, ngomongin tentang kejelekan orang, kesalahan orang jadi hakim, tidak baik sama orang tua. Firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar. Harus lemah lembut kepada istrimu. Ini satu perintah. Gampang nggak sudah? Aduh, saya jujur, saya sebagai suami nggak gampang, nggak mudah, susah. Tapi karena ini perintah, saya tidak bisa tawar-menawar. Saya harus melakukan firman ini. Mengasihi istri. Kalau saya sebagai suami memperlakukan istri saya sebagai raja. Salah ngomong. Kalau saya memperlakukan istri saya sebagai ratu, maka suaminya pasti seorang raja. Benar nggak saudara? Benar nggak? Tetapi kalau saya memperlakukan istri saya sebagai pembantu atau memperlakukan istri saya sebagai budak, berarti suaminya tidak jauh dari suami pembantu, suami seorang budak. Berkatnya juga terima yang sisa-sisa seorang budak. Firman itu berkata, kasihlah istrimu. Suami-suami, sehari-hari saya melihat ada suami cerita, Pak, bagaimana saya bisa mengasihi istri saya? Saya kurang pandai cari duit. Istri saya lebih pintar cari duit. Lalu dia selingkuh sana sini, ketahuan saya. Dia pulang ke rumah, saya tanya baik-baik. Kamu ini sama ini siapa ini. Pergi kemana-mana selingkuh. Wah, istrinya marah besar. Marah besar. Seperti langit mau jatuh, saudara. Karena istrinya lebih pintar cari uang dan ketahuan selingkuh. Apakah seorang suami bisa mengasihi istrinya dalam keadaan seperti itu? Ditusuk dari belakang, dikhianati. Aduh, sulit saudara, sulit. Tapi firman Tuhan berkata, kasih istrimu dan jangan berlaku kasar. Doakan dia dengan tingkah lakumu yang benar dan baik. Engkau menyelamatkan istrimu. Haleluya. Amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya pernah ikut satu camp pria sejati. Saya pikir ini camp pria sejati ini apa sih? Saya sudah berkeluarga. Apa nggak cukup sejati? Anak saya 6, istri satu-satunya. Anak 6, apa nggak cukup sejati? Aduh, sejati banget. Ternyata bukan itu. Ketika saya masuk camp pria sejati, ibadah dimulai, sesi demi sesi dimulai.
saya baru disadarkan. Firman Tuhan disampaikan dengan luar biasa. Hadirat Tuhan turun memenuhi ruangan itu. Dan saya dilawat tuh. Tiba-tiba saya nangis. Saudara, saya nangis. Karena waktu itu saya sudah lama tidak bisa nangis. Saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Firman Tuhan berkata, suami-suami, engkau seorang kepala. Engkau seorang pemimpin. Engkau seorang sumber. Perubahan itu selalu dimulai dari kepala. Dari sumber dari pemimpin. Kalau pemimpin berubah, maka orang yang dipimpinnya pasti berubah. Kalau sumbernya benar, maka orang yang dipimpin juga benar. Kalau sumbernya bersih, maka orang yang dipimpin juga bersih. Saudara pernah kalau ke pasar beli ikan, apa yang saudara lihat? Saudara pasti lihat kepalanya. Kalau kepalanya segar sehat, maka tubuhnya juga sehat segar. Tapi kalau kepalanya busuk, maka badannya juga busuk. Demikian juga saudara saya, posisi sebagai seorang suami, kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi sumber yang benar dan bersih. Kita harus menjadi pemimpin yang terus diubahkan Tuhan. Pemimpin bukan otoriter. Pemimpin yang bijaksana, yang memimpin istrinya dengan kasih Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Saya dilawat Tuhan. Dan hidup saya mulai berubah. Kau dulu saudara, kau istri saya salah sedikit. Saya bentak, marah. Ngomong yang kasar, ngomong yang tidak sopan. Dan istri sakit hati. Setelah saya disadarkan, saya bertobat sungguh-sungguh di hati yang pendam. Saya datang kepada istri saya minta ampun. Ampuni saya istri. Saya banyak salah. Saya banyak kasar dengan kamu, dengan perkataan yang menyakitkan kamu maupun perbuatan. Ampuni saya. Bahkan saya bukan rekayasa, saya bukan pencitraan, bukan kepalsuan. Saya ambil air, saya cuci kedua kaki istri saya. Saya cuci kedua kaki istri saya. Kami dilawat Tuhan. Kami dijamah Tuhan. Seperti Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Demikian saya belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Sebagai suami, mengasihi istri yang tidak berlaku kasar kepada istrinya. Saya percaya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun saudara yang menonton channel YouTube Immanuel TV ini, dukung ya supaya channel ini berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan di Facebook Verihin Ministry, kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi penyegaran, menjadi saya kekuatan buat suami dan istri. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, saling melayani. Suami kasih istrinya dengan segenap hatinya, dan istri tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sadar firman-Mu terus menegur kami, mengajar kami. Suami mengasihi istri, istri mengambil tunduk kepada suaminya tanpa syarat. Karena Tuhan mengasihi kami pun mengasihi Tuhan. Bapa, berkati dimanapun pasangan yang sedang berada. Kalau ada konflik rumah tangga, suami istri bertengkar, bahkan ada pisah ranjang, pisah rumah, bahkan mungkin sudah terlanjur cerai. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah mereka dan mempersatukan mereka kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan luar biasa dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di next video. Haleluya, amin, amin. God bless.